Libur telah tiba, libur telah tiba. Hore, hore, hore. Nah, siapa nih yang liburannya milih untuk healing ke alam seperti mendaki Gunung Rinjani? Tapi hati-hati ya guys, karena beberapa waktu lalu viral banget insiden yang menimpa gadis cantik asal Brazil meninggal dunia karena terjatuh saat mendaki Gunung Rinjani. Beritanya sampai kemana-mana bahkan jadi memunculkan dua kubu antara warga Brazil dan warga Indonesia loh. Makanya kalau kalian tim yang mana nih? Tim Ransel atau tim Koper? Selengkapnya kita bahas di Spill the Tea. Guys, tahu nggak? Ya kan sekarang ini lagi liburan. Masa gue diajak sama temen gue liburan alam-alam gitu. Kayak naik gunung, bungee jumping. Enggak sih. Dari jembatan dari gunung ke gunung disuruh. Tapi menurut aku sebenarnya teman-teman kamu ini Kak, cuman penasaran gimana ekspresi teriakan kamu ketika bungee jumping. Gitu ya. Itu kan resikonya gede banget ya kan Adi. Kalau Danang udah pernah mampir di Spill the Tea, Betul. Nadine belum pernah. Untuk memberikan penyambutan kepada Nadine, boleh dong kita angkat gelas kita. Selamat datang di Spill the Tea. Pas banget obrolannya Karen membahas mengenai liburan karena pemirsa setia Spill the Tea pasti lagi putar otak mempersiapkan agenda liburan bersama anak-anak. Kan 3 minggu nih anak-anak sekolah pada libur, ya toh. Dan anak-anak kan harus diisi kegiatan liburannya. Kalau kamu tuh anaknya umur berapa Tati? 1 3 tahun, 1 tahun 9 bulan lah. 2 tahun. Ini lagi seger-segernya nih, ya pasti kamu. Kita yang jongkok. Iya kan, kalau liburan anak-anak kan yang capek orang tua ya. Iya ngejagain ya. Tapi ngerasa nggak sih kalau liburan itu sebenarnya ada beberapa bagian yang bikin orang happy, tapi di bagian yang lain ada bikin orang makin pening gitu. Ya Nah kayak benar, Adi. yang penting ini adalah insiden turis yang asal Brazil itu loh. Nah. Yang namanya Juliana Marins meninggal dunia karena jatuh ke jurang gunung. Oh ini yang kejadian baru akhir bulan Juni ini kan ya. Terus ada Iya. pendaki. Tapi nggak cuma itu tahu ternyata. Iya. Ternyata ada pendaki juga dari Malaysia yang terjatuh di gunung yang sama, di Gunung Rinjani. Rinjani. Dan ini pendakian menuju ke Danau Sagara itu. Jadi ada danau namanya Sagara Anak kan. Nah itu turis dari Malaysia ternyata terperosok juga di situ. Namanya Nazli bin Awan Mahat kalau nggak salah. Dan ini tapi untungnya yang ini berhasil selamat. Tapi kalau yang Karen tadi kan yang Gak selamat, Juliana ini meninggal dunia. Yang heboh itu ya sekarang Betul. itu. ada videonya nggak sih? Spill the Kita Tea mau bisa nggak sih? spill dulu videonya supaya yang nonton Spill the Tea bisa mengikuti beritanya dengan lengkap ya. Ini dia. Tapi ya berita ini yang tadi Iya. Juliana itu tuh itu menjadi viral sekali. Iya, betul. Gak cuma di Indonesia tapi sampai dengan Brazil. Oh banget sih ini. Karena Iya. memang kemarin sampai netizen di dua negara ini sampai kayak berantem gitu loh. Mempertahankan pendapat masing-masing. Di satu Iya. negara juga ada yang pro kontra, di Brazil juga ada yang pro kontra. Jadi kayak bener-bener Indonesia juga beragam komentar, tapi yang di Brazil Tapi juga yang beragam menyedihkan komentar. mereka tuh kasih bintang 1 loh. Iya, Ke coba- Gunung Rinjaninya ya. Tapi benar apa kata Iya. Danang, dikasih review bintang 1 tuh di Google Maps Gunung Iya. Rinjani. Dan emang menyebalkan karena akhirnya bawa-bawa nama negara ya. Iya karena memang ya kejadian sama ya di Indonesia dan yang tiap pendatangnya dari Brazil. Jadi mau nggak mau pasti juga mereka sebenarnya butuh, kalau gue lihat sih kayak butuh penjelasan kan. Iya. Kenapa Iya. bisa terjadi? Mungkin dari pihak kita belum menjelaskan secara detail. Klarifikasi. Rinjani itu gimana sih medannya? Aduh Nadine. Itu Dan yang parah lagi itu kayak penjelasan yang diinginkan itu sampai presiden yang suruh jelasin. Iya. Jadi mereka itu sampai komen, terus mention ke Presiden Prabowo. Oh mungkin karena presiden pernah jadi dimintain, Pak, jadi Dicolek. gimana kalau naik Rinjani gitu kan. Nah cuman kayak yang gini loh, maksud aku adalah yang beradaptasi bukan alamnya, tapi manusianya. Good point. Dan yang menyedihkan adalah diskusi yang beredar di luar sana banyak yang menyudutkan tim pencarian yang dianggap lelet gitu, tim pencarian yang dianggap lamban menyikapi itu. Tadi pas kita lagi nunggu kita sempat bertukar ide tuh menurut Nadine, padahal sebetulnya pace-nya tuh emang udah begitu bener ya? ya sebenarnya apa yang kalau terjadi sesuatu pasti nggak mungkin lah kita negara Indonesia nggak mau bergerak secepat mungkin. Tapi kan Iyalah. medannya memang berat. Mungkin informasinya mungkin tidak secepat itu juga. Ya pasti udah melakukan yang terbaik lah dari tim rescue-nya, terus orang-orang di sana gitu. Terus dari safety, pasti lah naik gunung tuh safety first itu. Ya, betul. Pasti nggak mungkin, tapi mungkin emang harus lebih ditegesin lagi nggak sih kalau Exactly. Indonesia pun juga jujur emang harus sedikit Tegas. tegas.
Iya, aku Betul. setuju. Kita banyak banget tempat-tempat yang oke banget tuh, bukan hanya Rinjani aja. Betul. Harus tegas sih, baik itu dari tempat sampahnya nih, harus Iya. tegas buang sampah kena sanksi, nggak boleh naik Iya. gunung itu lagi. Iya, Iya atau betul. Iya. Setuju dan sih. itu semuanya harus sama gitu. Begitu juga safety-nya juga gitu. Betul. Tapi kita juga mau melihat pembelaan dari Neti Indonesia. Coba. Coba Neti Indonesia bilang apa? Rinjani itu gunung bukan taman kanak-kanak. Lagian timbang bermuhasabah diri susah banget malah nyerang presiden kami. Tuh kan sama kayak aku bilang kan. Oke, by the way, ini ada lagi yang bilang, udah woi, gak usah bawa-bawa Brazil. Udah kelar, warga Brazil juga udah minta maaf. Bahkan mereka memberikan uang donasi 1,3 miliar buat Agam. Dari kemarin juga warga Brazil udah jarang nongol. Pengen tahu beneran ya, jadi diberikan tanda apresiasi tuh dari beberapa warga Brazil kepada Agam. Agam ini kan tim SAR yang terlibat Rescue. ya. Betul, rescuernya. Rescuernya yang juga kemarin sempat buka suara tuh bahwa menanggapi bahwa kita tuh kayaknya dibilang lambat enggak deh gitu ya kan. Tapi dia mengaku salah. Dia minta maaf maksudnya di situ. Dia meminta maaf dengan segala kerendahan hati seperti gini loh. Ya memang kita manusia biasa, ada Iya, kekurangannya. ada kekurangannya. Gitu. To be honest, kalau kondisi ini tuh terbentur dengan cuaca. Dia menjelaskan banyak hal tentang itu dan alhamdulillah ternyata mendapatkan respon positif, Yang positif dari warga Brazil. Brazil dan dapat 1,3. Tapi catatannya adalah 1,3 itu based on information itu kayak nggak digunakan Bukan buat sendiri, kebutuhan kan? pribadinya Kak. Oke. Tapi untuk kepentingan memperbaiki kebutuhan atau alat-alat untuk safety-nya. Rescuer itu. Rescuer Oke. dong. Berarti sebetulnya secara tidak langsung mengakui kalau equipment kita agak kurang. Mungkin ya. Mendingan kita ngeteh dulu deh. Kita lihat dulu ya, ini Agam bilang apa di video satu ini. Tapi bicara mengenai medan Gunung Rinjani itu bukan medan yang mudah. Rupanya Ira Wibowo juga sempat Naik buka ya. suara tuh. Dia bilang, it's true kalau Rinjani itu bukan gunung yang gampang. Sebetulnya it's not an easy trail to climb gitu. Jadi kalau untuk pemula yang hanya ingin Itu sih menikmati bahaya, suasana ya. alam Iya. gitu. Nggak usah kesana lah. Jangan Ada itulah. gunung Ini lain. kan kalau aku bilang, kita kan tadi bahas newbie ya gitu. Kayak Tisabiani deh contohnya. Ini kan public figure Iya. ya. Terus Tisabiani juga pernah punya pengalaman yang naik gunung dan sempat alami cedera. Oh iya. Betul. Nah, Cedera lutut ya? Iya, makanya ini apa ya, keselamatan juga harus diperhatikan. Coba kita lihat. Kalau Tisabiani tadi juga pernah alami cedera, ada videonya. Iya. Paling males ya liburan, mau refreshing, mau rekreasi, malah pulang cedera dan akhirnya lo harus keluar uang untuk pengobatan gara-gara liburan. Iya, tapi kalau kita membahas tentang liburan ya, dari kalian gitu, jenis liburan apa yang masuk banget sama karakter kalian? Pengen- Karena kan beda-beda ya, ada yang ke alam, ada yang Gue laut sih. Oh, laut. Karena Kalau- bisa banyak yang dimainin gitu, pasir, laut, terus Air, sport ikan. gamenya. Tapi kalau misalkan suruh pilih nih, kalau Kak Dev, tim ransel atau tim koper? Aku koper. Koper. Berarti Koper berdua enak. sama nih. Berdua sama nih. Ya kalau aku tuh lebih ke perkotaan lah ya, apalagi kalau keluar negeri kemana. Kota-kota ngeliatnya besar semuanya ya jadinya kota ya. Gitu. Tapi Karena suka ngerasa. memang kakak nggak cocok kalau ransel kayak. Rasanya tetap yang kayak koper. Iya. Ya kan? Terus kalian tuh kalau liburan lebih milih yang murah atau yang murah-murah aja atau yang udah harus paketan mahal, ono ini, ono ini. Tergantung Ini nggak apa yang enak mau nih dicari ngejawab pertanyaan nih. lo. Murah atau mahal? Kesannya kok kayak kalau kita bilang murahan banget. Tapi memang sebenarnya murah atau mahal itu kayak nggak ada ukurannya nggak sih Iya, Kak? jadi kayak cuman jalan ke mungkin ke tebing mana itu bisa jadi mahal kan. Iya. Apa yang mau dicari? Gimana sih challenge-nya tuh gimana? Sebenarnya bukan diukur dari mahal atau murahnya sih. Iya, tapi Gimana kalau cara menjualnya aja sih, marketingnya. Ya tapi kalau Nadine yang suka banget sama alam gitu ya, itu tuh biayanya ekstrim gak sih? Kalau bisa Pak, cara dapat yang murah, tapi memang ada beberapa olahraga gitu atau yang kayak balon air atau apalagi tuh yang memang Itu harus mahal harus ya. ke Cappadocia gitu Iya. atau mungkin bungee jumping di New Zealand itu kan ada cost-nya kan dan lumayan gitu ya, nggak apa-apa juga spend money di situ karena menurut gue ya memang worth it gitu. Nah, Aduh. tapi kalau murah pun juga nggak ada masalah, tapi balik lagi safety first. Oke. Safety first. Kalian kalau merencanakan liburan, biasanya planningnya berapa lama sih? Kalau aku paling 5 bulanan. Oke. 5 bulanan dari proses memilih kita mau liburan kemana, nyari tiket dan sebagainya sampai
proses visa karena kan proses visa. Oh itu keluar negeri. Kalau keluar Oh negeri iya ya. betul. Soalnya Indra Priawan, paham dong Indra Priawan suaminya siapa? Kita punya video pengakuannya yang bilang kalau dia planning liburan tuh lama supaya liburannya juga Bisa. lama. Iya. Ini dia videonya. Tapi aku setuju sih kalau kayak gitu. Jadi bener-bener kayak mau bikin liburan yang berkualitas kan. Iya. Jadinya duitnya cukup, pulang liburan nggak pusing jadinya ya kan Iya, Kak? jadi Bayangin bener-bener kalau nggak pakai prioritas. prepare gitu. Tapi ada juga nih Marsha Arwan juga suka jalan-jalan kan. Karena dia itu kalau jalan-jalan biasanya cuma mau nyobain kuliner-kuliner. Iya, Ya, seru itu juga dia. kan? Seru Dan karena happy, dia dapat happiness-nya Bener. kan? Ini kita spill nih videonya. Jadi sebetulnya arah obrolan kita pagi ini tuh di Spill the Tea adalah liburan itu menyenangkan, dipilih aja sesuai dengan kesukaan lo apa. Tapi juga ada yang liburannya kalau liburan tuh harus nabung dulu. Ada juga yang mumpung masih muda ya udah liburan senang-senang Nggak foya-foya. apa-apa juga. Ada yang liburan juga harus bawa asisten. Itu nggak apa-apa juga kok nggak. Ya. Jujur sekarang kita bawa. Kan aku ingin bernapas. Iya. Dan kita Tapi sebagai ibu harus itu jadi waras understandable. sedikit. Iya. Ngerti. Tapi ya bukan berarti kayak nanti kapan-kapan kita pengen yang jalan sendiri aja. Kalau anak udah ready dan memang sesuai kebutuhan juga sih. Kita mau trip ini mau apa. Karena kan kalau ibu-ibu pasti selalu bilang ini kalau pindah ke lagi liburan ibaratnya ya cuma pindah tempat doang. Iya. Ribetnya juga sama, tapi Iya. fun. Iya, seperti Makanya Susri ini. iya kita nggak bisa ngejudge orang tua yang Nggak. liburan bawa ART-nya, bawa susternya, karena ibu juga butuh bernafas dan pengen menikmati liburannya. Iya. Dan balik lagi keluarganya, ya kalau saya mau mampu bawa ya kenapa enggak juga, gitu Oke. nggak ada masalah kan. Tapi memang bawa asisten atau suster tuh sebenarnya biayanya juga Biayanya lumayan tinggi, loh. rombongannya banyak, Iya pernah semua terjadi dikali sama gue dua. satu kali, wow. Tiket pesawat dan segala macam ini ono kucrut loh. Ini seperti Raffi Ahmad dan juga Gigi yang juga selalu membawa asistennya, apalagi susternya. Susri ini tuh terkenal banget sampai Ya, ke asli. Italia. Susri ini udah nyampe Italia kak. Italia, nih sarapannya aja harus di sana di Italia. Kita lihat sama-sama, ini kita spill. Nah, dicobain dong ya. Kita akan balik Coba ya. dulu. Kita sekarang pengen ngerasain dulu makanan-makanan ini. Nggak ada yang mau makan asin. Tuh manis-manisnya, pizza. Aduh dumplingnya enak. Ketika apa ya seseorang memiliki banyak uang itu kan bisa apapun yang bisa diraih dengan mudah gitu. Tapi berbeda sama sosok si mungil ini. Siapa itu? Alah. Siapa itu? Fujai. Oh. Fuji ya. Yang lama ini kan viral banget dengan pengakuannya kalau Fuji ini dia tuh suka banget sama dugem dan party. Wow. Oh iya? Ternyata dia ngaku sendiri. ada videonya lucu banget sih. Ini Oh kita ya? lihat sama-sama kita spill. Sebenarnya ya menanggapi berita ini ya kan kayaknya kita tuh langsung buru-buru nge-bash gitu ya. Aduh Fuji ternyata doyan bergaul malam. Kalau ini pendapat pribadi aku ya, nggak ada yang salah sih dengan bergaul malam asal bisa bergaul malam sehat. Sehat tuh apa? Bergaul malam yang mengerti batasannya. Ya. Bergaul malam yang sehat. Sehatnya gimana? Mengeluarkan uang sendiri, ya kan? Dan tahu batasan. Jadi ada nih bergaul malam yang nebeng gitu. Minum lagi deh. Takut deh. Tapi enggak gini, aku memang pernah bareng-bareng sama Fuji waktu itu di Bali dan kita di lounge di cafe dan kita senang-senang bareng gitu ya. Tapi kan Fuji, I think kalau melihat Fuji itu adalah di usia gue ketika itu. Dan menurut gue it's part of her life. Itu perjalanan kehidupannya dia. Masa muda menurut aku nggak apa-apa untuk bisa menikmati itu daripada nanti lo tua banget, lo udah tua, lo udah berumah tangga, and then you wanna have fun with your friends. Sementara ada suami, ada anak, lo telat menikmati itu. Bener ya. Jadi menurut gue melihat Fuji untuk senang-senang seperti itu, she has money, dia punya uang, dia bekerja. Ya, well it's okay. Dan dia punya sahabat-sahabat perempuannya yang bareng-bareng sama gue rasa it's fun. Kontrol bener kata Kak Dev Betul. sih ya. Yang penting kontrolnya itu yang
kita harus ini. Beda sama Andika Kangen Band. Kenapa lagi dia? Nah, yang ngabisin uang untuk Dia ngomong gini, kenapa lagi dia? Tapi dia itu salah satu yang bejo loh aku bilangnya. Iya, memang. Sama kayak aku beruntung. beruntung. Kenapa Bejo. beruntungnya? Beruntungnya kenapa? Dia kan sekarang menikah sama dokter loh. Iya, betul. Iya, itu kenapa lagi dia? Iya, enggak ini kabarnya. Tahu aja deh, Andika. Iya, Andika Kangen Band ini yang pernah ngabisin uang untuk karena Gang to the Sea. Gengsi. Oh iya, jadi dia menghamburkan uangnya untuk dengan alasan gengsi. Yes. Jadi tapi padahal ya kasus kayak gini tuh ngerasa kayak udah banyak banget gak sih di kalangan public figure, gak sedikit loh Rahasia jumlahnya. umum jadinya ya? Iya, makanya bahkan Apa, sampai narkoba? Iya, kan ini masih ada juga tuh salah satu bintang sinetron juga Amar Zoni yang dulu pernah berjaya, sekarang juga mendekam di penjara. Ini ada satu contoh lagi yang Coba ini toh. gerakannya positif nih, bagus nih gitu. Ini kebetulan sama kayak aku penyanyi dangdut juga. Jirayut. Oh, iya. Positifnya kalau dalam gitu. arti. Iya. Apa teh? Iya, karena dia suka Iya banget kan? sama dia suka bercanda, dia Bener. lucu banget dan dia punya aset loh. Oh, Nah itu biasa ya. Luar biasa. Bener. Kalau tadi kan kita membahas ya bintang-bintang muda ini lagi bikin uang banyak-banyak. Benar. Jangan sampai mereka spend it in the wrong things. Nah boleh contoh Jirayut, maksudmu Iya, begitu? benar. Dia masih Boleh muda dicontoh. banget. Coba kalau Kak Dev tebak, sih? dia kira-kira asetnya di apa? Coba kalau Kak Dev boleh tebak. Properti, Properti? rumah gitu. Bukan. Villa gitu, Bukan, villa. bukan. Jirayut lebih memilih membelanjakan uangnya untuk beli kebun karet. Tapi hebat loh Jirayut. Ya. Padahal awalnya dia sukanya main karet, akhirnya dia beli Berawal dari hobi akhirnya dibeli langsung ya. tapi memang dia tuh adalah anak yang sangat beruntung ya. Maksudnya dia datang ke Indonesia, dia masuk ke sebuah kontes dangdut dan dia memang punya pribadi yang menyenangkan. Betul. Sampai pada akhirnya ya banyak yang sayang sama dia dan dia pintar mengelola uang. Karena dia punya kakak yang ngebimbing Maut. dia, ya kan? Betul. Kan kakaknya itu yang ngajarin. Iya. Iya. Begitupun juga dengan pengelolaan uang ya. Gen Z itu Iya. berbeda banget sama Iya, Gen iya, K. iya, betul, K itu betul, kita. Kita Iya kan? Iya. Kalau Gen Z itu lebih mikirin untuk jangka pendek, sedangkan milenial tuh jangkanya panjang. Tapi nggak semua But- nggak sih? Enggak, tapi realitinya tuh adalah ini yang kemarin-kemarin gue tuh baru ngikutin salah satunya dengan Mas Helmi Yahya yang memberikan konten bahwa anak Gen Z itu sekarang ini beda banget karena mereka tidak memikirkan bahwa gue pengen beli rumah sekarang karena mereka tuh kayak berpikir citizen of the world. Jadi mereka seperti sosok Sofia Lachuba yang sekarang ini tuh yang gue nggak mau beli tidak beli aset rumah. gue sewa rumah aja. rumah aja. Nanti gue bosen 5 tahun kemudian gue pindah lagi ke sini. Mungkin gue bisa ke Bali, gue mungkin bisa ke sini, ke situ, ke sini. Jadi mereka tuh udah nggak peduli yang namanya, oh gue tuh harus banget punya aset rumah. Karena mungkin kedepannya dia tahu kali kayak bakal ada perubahan besar lagi kok sama dunia. Jadi kayaknya Ya, yang itu salah pasti-pasti satunya. aja ya gitu. Tapi itu aset penting loh. Apa? Dari karena aset kan akan nambah nilainya kan. Iya. Gini loh, sebenarnya. kalau kita ngomongin aset itu kan berarti berkaitan dengan pengelolaan keuangan kita kan ya. Pasti. Nah, pengelolaan keuangan kita ini kalau menurut kakak-kakak nih, senior aku ini gitu, kayak kalian lebih memilih uang itu digunakan untuk apa sih? Apakah self reward yang bentuknya seperti apakah gitu loh, yang efektif juga untuk jangka panjang kah atau untuk masa depan atau gimana sih? Nih, Aku dari aduh, gue harus ya, dapat dari kerja gue ya. nih. Kalau Asik gue, banget nih Danang. iya, kalau gue tuh seneng banget buat diri gue seneng memberikan Iya, self harus, reward. harus. Karena itu satu-satunya yang bisa membuat gue tuh loved gitu. Kadang-kadang kita ada momen yang memang nggak usah pikir panjang kayak berapa kali kalau ada arjok atau ya udah kita langsung go show bisa juga kayak iya, gitu. iya, Maksudnya iya. itu worth it gitu kita buat kita happy. Yang penting sih intinya kita happy, kita peaceful di dalam biar kita bisa ngasih energi itu ke orang lain kan sebenarnya dan bisa melakukan pekerjaannya itu dengan baik semuanya gitu. Jadi kayak pertama harus kepentingan kita dulu. Itu bukan egois ya. Iya. Tapi itu memang harus kita bisa nyelamatin orang kalau kita bisa menyelamatkan diri sendiri dulu. Iya. Itu sebabnya kenapa Gading Martin, Oh, kalau Feby dia- kalau dia beda, Lastanti kalau dia beda. gitu ya. Iya. Ketika mereka membahas mengenai mereka punya hobi mengkoleksi jersey mewah atau Iya. Feby yang punya koleksi apalah, itu yang mereka bilang adalah ini kan self reward aku kerja capek-capek, And it's okay. aku pengen menikmati ini gitu. Kita spill dulu videonya baru kita diskusi lagi.
Bicara mengenai self reward ya, Iya. jangan terus dijadikan glorifikasi yang salah arah juga gitu. Iya. Mentang-mentang gitu ya. Ya kan yang kerja gue, yang harus menikmati uang gue ya gue Ya gue, dong gitu. Terus lo semua lo pakai buat self reward. Kan nggak harus semuanya Iya dibuka kan? ya, dipublikkan. Yes. Iya kan? Bicara mengenai I think I deserve it, yang juga pengen buka suara kali ini kita punya video pengakuan dari Nikita Willy yang akhirnya buka suara. Kenapa? Aduh, aku agak nyesel deh kalau waktu dulu aku masih muda aku suka ngelawan orang tua aku karena dia suka party melanggar arahan dari orang tuanya. Terus? Kita spill dulu videonya, baru abis itu kita bahas. Emang kadang-kadang kalau udah jadi orang tua sendiri baru nyesel ya. Tapi gue juga happy banget tau nggak guys ya. Ini satu pasang selebriti yang memutuskan next levelnya tuh untuk living Indonesia. Dia udah nggak mau lagi di Indonesia. Siapa? Dia pindah bener-bener live untuk stay for good di Kanada. Cindy Patikasar. Sama suaminya siapa? Tengku Firmansyah. Tengku Firmansyah. Iya. Happy Gimana banget ini? lihat mereka. Gimana? Hah? Sekarang udah Kanada. gimana? Oh mereka sekarang hebat banget. Mohon maaf izin, ini kan yang kerja Iya. kasar kan ya? Iya. di sana? Awalnya. Aduh, Masya Awalnya. Allah, Awalnya. Masya Allah, kita Awalnya. aku salut. Tapi kayaknya kita udah dapat update kalau Tengku Firmansyah sekarang udah jabatannya posisinya udah mulai oke Udah tuh. tinggi sekarang, udah bagus, cepet banget loh. Dan banyak teman-teman selebriti yang terinspirasi dengan kisah sukses Cindy dan suaminya ini sukses di Kanada quote unquote. Terus kayak tergoda juga, aduh di Indonesia lagi susah ya, pengen Tidak, keluar negeri. tidak segampang itu loh. Ada. Nah, nanti abis Jangan-jangan kita ini bahas. artis-artis kena gara-gara hashtag kabur dulu aja. Nah gitu nih ya, kita spill dulu videonya Cindy ya. Nah, bicara mengenai kisah sukses hidup di luar negeri, jangan lupa Terry Putri pun adalah Di contoh Amerika. artis Indonesia yang sukses hidup di luar negeri. Walaupun suksesnya itu juga kerjanya susah loh. Iya dia jadi delivery girl loh, Iya. nganterin pizza. Itu tahu itu. Iya nganterin pizza. Nadine tadi naik sepeda. pengen mau berkomentar, nggak gampang loh. Ya balik lagi ya, semua yang dimulai dari nol kan nggak gampang nggak sih, apapun Exactly. itu gitu. Jadi kayak mungkin ya orang lihat hasilnya akhirnya doang kali ya gitu. Iya. Tapi ya Oh, prosesnya iya, kan iya, mungkin iya. nggak di Prosesnya spill. Berani nggak kalau tiba-tiba nih di dalam hidup lo punya sebuah pilihan harus mulai dari nol? Dan membuang semua yang sudah dipunya. Betul. Kalian orang yang berani nggak? Aku berani. Oh berani? To be honest, aku sempat mikirin yang akan dilakukan kayak Tengku Firmansyah tadi sama Berani istrinya. Kayak aku mikir gini, gila ya dia aja bisa, kenapa kita enggak ya gitu. Tanya Dave Hendrik, berani nggak? Enggak. Karena buat gue udah Dia berjuang takut, merintis penakut apa yang dia. gue punya sekarang, ngapain gue tinggalin gue mulai dari Tapi kan semua nol. nggak ada yang abadi. Nah! Tak ada yang abadi. Gak ada yang abadi kecuali kejutan di Spill the Surprise. Oke, kita berikan kejutan kali ini pertama untuk Dana. Silakan baca sendiri head comments dari netizen kamu. Ya dari dulu nggak. Kenapa ya dari dulu nggak pernah ngefans sama Danang? Minimal kamu nulisnya bener dulu, F-A-N-S. Jadi nggak pans ya. Ngepans ya. Kalau Harusnya ngepans ngepans itu beda ya. lagi, nggak ada ya. Head comments untuk Nadine. Silakan Nadine. Blasteran tapi bahasa Inggrisnya pelanya-pelanya, nggak apa-apa, emang aku masih belajar terus dan aku tahu kalau aku memang nggak perfect, nggak bagus, aku ngakuin kok, makanya Exactly. aku genjot supaya bagus. Makanya Yeay. mengakuinya orang Indonesia ya. Mengakuinya orang Indonesia. Namanya tuh Chandra Winata. Sekarang gini ya, logikanya gini ya. Blasteran iya, tapi kalau di rumahnya orang tuanya tidak pernah menggunakan bahasa asing, ya biar kata bule anaknya juga nggak akan. Iya nggak sih Nadine? Iya, Tapi iya. nanti netizen akan ngatain sama orang yang lahirnya di sana, di luar, dia bilang kok orang Indonesia bahasanya Kayak Inggris. Inggrisan gitu. Iya. Serba salah nggak sih? Ya nggak apa-apa lah, yang penting selama masih bisa ngobrol, bisa baur sama community, menurutku mau bahasa apapun sebenarnya nggak ada masalah iya, sih. betul, Yang penting betul, bisa betul. saling ngargain, itu aja sih poinnya. Oke, Danang, di antara mereka siapa yang bikin istri kamu cemburu? Happy Asmara atau Saskia Gold?
Inilah surprise-nya. Jadi di Oke. sini adalah acara huru hara. Emang huru-hara sih nih kayak gini. Iya. Siapa yang bikin istri lo cemburu dan Happy asmara. Happy asmara. Serius? Happy asmara. Kenapa istri Jadi kamu memang cemburu? aku itu kan tipikalnya apa ya? Kalau ngobrol iya gitu. Touching Body gitu. language Dan nya kamu personal. Personal touch orangnya. Kalau gitu. ngobrol sama Happy tuh suka pegang-pegang. Enggak juga, terus Happy juga nganggap aku kan kakak kan waktu itu. Oh, memang udah personal Terus kenal aku itu ya. bener, terus sebelumnya kan dia mantan pacarnya juga sahabat aku. Jadi kita bertiga adalah satu kesatuan lah ya gitu. Jadi deket banget kayak nggak ada batasan gitu. Terus istriku kayak yang, kamu tuh ngapain sih sama Happy? Lah orang Happy aja pacarnya sahabat. Udah gitu wajar ya kalau istrinya Danang lebih cemburu ke Happy Asmara. Soalnya Happy Asmara namanya aja Asmara ya. Oh iya. Selalu happy sama dia. Asmara, ya. Oke, selanjutnya buat Nadine. Nadine di antara mereka siapa yang paling red flag ke pasangannya? kan? Ini bukan pilihan Masa ya, ada Chandra dua Winata ini. atau Miss? Iya kan? Huru-hara. Huru hara drill huru hara Chandra di sini. Winata. Ini bukan pilihan nih. Kalian paling udah sering juga manggil mereka berdua pasti pertanyaan sama Nadine atau siapa gitu. Bukan pilihan gitu. Dua-duanya lovely person lah. Aduh, Gak bisa, iyalah. gak bisa lah nih. Kurang adil. Atau gini, ini yang paling cemburuan sama pasangannya siapa di antara Marcel atau Misha? Misha. Misha. Udah pasti Misha. Lebih Yang Dia- paling perhatian sama Nadine. siblingsnya, Misha apa Marcel? Misha juga Marcel juga sih dua-duanya. Yang paling pandai, Marcel. Yang paling pandai manage keuangan di antara keduanya. Marcel. Yang paling boros di antara keduanya. Dua-duanya. Oke, tapi Nadine by the way ya, Apa itu? Misha itu beneran gak sih ada perasaan sama Cut Shiva? Mereka kan satu judul ya berapa kali. Ya mungkin klik, mereka berdua klik gitu. Nggak tahu deh mau bagaimana. Sehingga kalau mereka memang punya rasa ya go ahead aja kalau mau lanjut. Kalau ini Emang ya ya? kita support aja. Tapi terakhir curhat sama lo, belum ada kode-kode tuh kalau mereka akan Nggak menyeriuskan. tahu. Oh, nggak Tuh tahu. kan, udah nggak masuk tahu. ke situ, masuk lagi semakin dalam, semakin dalam, korek terus. Oke. Oke. Tapi ini buat Danang ya, di antara mereka siapa yang paling cocok diberikan title problem maker? Barbie Kumalasari mirip Ola Ramlan, Mana cantik di sih? sini. Iya, hidungnya udah baru. Ya, Kumalasari atau Nikita Mirzani? Dua-duanya baik sama aku ya gitu. Di balik Kaniki yang orangnya dar-der-dor gitu, tapi sebenarnya ada sisi kalemnya juga. Kalau misalkan ketemu, yang penting itu ngobrolnya nyaman kalau sama mereka berdua. Cuman di antara mereka yang paling cocok diberikan titel problem maker ya, ini sesuai sama apa yang terjadi ya, maksudnya ya Kaniki. Oke, next up. Nadine sama-sama dijuluki nih sebagai strong woman. Di antara mereka, siapa yang paling menginspirasi kamu? Paula Verhoeven atau Angela Giles? Dua-duanya punya jalan hidup yang berbeda ya. Kayak jalan hidupnya mereka belajar dari kehidupannya mereka masing-masing juga beda-beda. Tapi kalau menginspirasi Angela. Angela ya? Angela. In what way Angela menginspirasi Nadine? Dia mandiri banget sih dalam dia, maksudnya dia bisa apapun masalahnya dia bisa nasehatin dirinya sendiri untuk berdiri. Nadine tuh sahabatan sama Paula ya? Main bareng, maksudnya kan dulu perjuangan lah gitu, Iya, maksudnya iya, dari iya. modeling, Dari model, terus iya. sering jalan bareng, sering traveling gitu. Penasaran aja pengen Apa tahu tuh? gitu dengan pergantian musim kehidupan Paula sekarang gitu. Dia sempat ada cerita juga nggak sih ke kamu bahwa Ya cerita-cerita tipis aja ya gitu, cerita-cerita tipis dia, maksudnya aku juga, Paula juga udah gede lah, dia bisa buat keputusan Iya, iya. apa yang terbaik buat dia gitu. Maksudnya jangan tambah kita yang ngasih masukan buat dia tambah pusing lagi ya. Pokoknya mau cerita, kita kasih masukan. Pokoknya intinya apapun yang terjadi, mau itu dia datang mau cerita atau enggak, kita pasti selalu ada buat dia. Kita akan selalu support gitu, karena kita kenal Paula karakternya seperti apa, ya kita pasti akan dukung. Oke, anyway Nadine, apa yang kamu ingin ungkapkan setelah melihat video yang Shut You In? Father daughter. Jadi melo kan kayak gini. yang kita lihat di video ini anakmu Iya, yang ini si pertama. Jiwa yang pertama. Jiwa tertarik sama menyanyi, sama dance, dan Dimas bisa nyanyi dan bisa main gitar. Jadi kita mencoba untuk berbicaranya lewat hati ini anak-anak. Kadang-kadang anak-anak nggak mau mengungkapkan, tapi kita coba lewat musik, dia mencoba mengeluarkan apa yang dia rasa, dia marah, dia ini. Jadi kita ngajarin
kepekaan dari bermain musik lah. Yang si Jiwa sekarang udah aku lesin nyanyi. Gitu. Nah dia suka nyanyi. Oke, kita akan main acak kata. Secara bergantian masing-masing sudah diberikan bel. Kalau udah ketebak, bunyikan belnya. Jangan lu dijawab sebelum dapat kesempatan. Kalau bener nilainya 100, banyak-banyakan poin. Oke. Kata yang pertama, dilihat, ditebak, apa? Danang. Klorofil. 100. Bisa sih Klorofil. Klorofil. Oke. Aku baca koloran gitu. Di Fokor kan dulu juga bacanya gitu. Oke, kata yang kedua. SERTI. Danang. Kertas. Kertas. Gue curiga dia diseleksi ya. Udah tahu. Iya kok lu bisa cepet sih? Gue juga Gue butuh kacamata nih. Oke, kata yang ketiga. NGCO. Lonceng. 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 100. Oke, gue menyerah aja kayaknya. Kata yang keempat. RAMK. Danang. Mereka. Mereka. Oh, salah. Kamera. Nadine. Oh ya salah ya. Kamera. Oke. Cepet banget loh. Oke, kata berikutnya. DANSEL. Danang. Sendal. Sendal. Apa sih? Iya aku nggak mau lagi ah. Tapi kok bisa cepet? Lagi. Masih ada. Menanam. Menanam. Nadine. Nah ini kan bisa langsung lihat menanam karena dalam alam-alamnya. Ada hubungannya sama itu. Ayo Langsung. semangat ya. Semangat. Ayo mana lu dapat poin. Berikutnya GNAUBNAN. Danang. Bangunan. Yes. Danang hebat. Bangunan. Lu keluar sana. Gua sama Nadine aja. Masih ada Pak. Repot. Lagi. KAA. Kalau ya. Diam. Diam. Karen. 3, 2, 1. Katanya adalah Wah susah sih. Iya. Tapi susah. kualitas. Oke, scratch that. Berikutnya kita masih punya JARASHE. Sejarah. Keren. Sejarah. Lagi. NSPLEI. NSPLEI. 5, 4, 3, 2, 1. Pensil. Tinggal beberapa kata lagi yang tersisa. JALRE. Karen. Pelajar. Salah ya? Karen. Belajar. Ih, dia sebenarnya pas bunyi nggak tahu loh dia loh. Itu gue. Ya, satu terakhir. AJE. Belajar. Yeay. Oke, karena Nadine kalah, ada dare yang harus dilakukan. Yes. Wow. Dare ini untuk Nadine. Telepon orang ketiga di call log yang ada di handphone kamu dan bilang, maksudnya apa ya kamu ngomong ini? Karena Nadine kalah, ada dare yang harus dilakukan. Yes. Wow. Dare ini untuk Nadine. Telepon orang ketiga di call log yang ada di handphone kamu dan bilang, maksudnya apa ya kamu ngomong gitu? Marcel aja yang udah pasti nggak mungkin nggak ngangkat. Sel, maksudnya apa ya lo ngomong kayak gitu? Apa? Lo maksudnya apa ngomong kayak gitu? Apaan sih? Iya, lo maksudnya apa ngomong kayak gitu? Oh iya. Maksudnya apa lo ngomong kayak gitu? Ngomong kemana? Ngomong yang kayak gitu. Yang bener, Sel. Maksudnya apa ngomong gitu, Sel? Lu yang bener. Kenapa ngomongnya gitu? Maksudnya apa? Ya Allah, rindu banget nih, Sel. Kok jadi curhat sih? Ya udah deh. Hai, Marcel. Oke, dah. Oke, Oke.
Sebagai penutup, kita punya artikel yang kita pengen tahu apa tanggapan Danang sama Nadine mengenai hal yang akan kita sama-sama lihat di artikel ini. Oke? Danang, apa tanggapan kamu terhadap artikel ini? Kuasa hukum Baim Wong wanti-wanti Paula Verhoeven nggak bisa bawa anak tanpa izin. Komentar kamu? Ya memang harus izin sih, karena kan mau dibawa keluar dari rumah, misalkan mau diambil untuk bermain bersama mamahnya. Ya izin, takutnya kalau nggak izin malah bingung lah anak gue di mana gitu kan. Iya nggak sih? Apalagi hak asuhnya kan ada di Mas Baim kan. Nah artinya kan Baim Wong secara penuh bertanggung jawab. Yang nanti kalau misalkan ada apa-apa dengan anaknya, kena lagi dong beliau. Jadi kalau misalkan mau ketemu, mau apa, kalau ketemu mungkin pasti ada perbincangan yang yuk atur jadwal dan sebagainya, itu kan lebih bijak ya untuk bisa satu sama lain mengatur jadwal. Tapi mungkin harus dijelasin lagi, maksudnya itu kayak tanpa izin ke siapa, gitu loh. Apakah ke bayinya atau ke orang rumahnya, harus jelas itu. Tapi kalau keluar bawa anak dari rumah emang harus tahu, tapi mungkin harus di highlightnya itu, maksudnya artikelnya juga. Jangan misleading gitu ya. Iya, misleading tanpa izinnya itu izin apa gitu. Izin apa, betul. Setuju Bang. Fine. Dan berikutnya artikel ini kita minta pendapatnya Nadine. Nadine, Dimas Anggara diduga gampar Keisha, Pasha Ungu colek Nadine Chandrawinata. Iya, karena memang kita kan yang lebih sering main di Instagram gitu-gitu, jadi mungkin lebih mudah dicarinya. Tapi sebenarnya itu kan jam tidur jam 2 subuh, 3 subuh gitu. Nah sebenarnya juga ini juga harus di-highlight lagi juga nih, ini maksudnya artikel ini udah valid atau belum gitu. Biarlah dari pihak si Dimasnya, si Keishanya mengklarifikasi sendiri. Dan nanti kan udah selesai ya sebenarnya kasusnya ya, mereka juga satu judul gitu, udah maaf-maafan. Terus apakah itu yang terjadi? Kan mereka yang tahu kejadiannya, di lokasi pun juga mereka juga udah tahu apa yang terjadi. Jadi banyak pemberitaan yang banyak ya ngerti, mungkin netizen tidak mengerti apa yang terjadi gitu, tapi ini semua kan nggak harus diperjelas gitu. Diperjelas dalam arti kayak menceritakan kronologinya seperti apa, tapi biarlah mereka menyelesaikan dengan bijak gitu. Karena kan udah sama-sama besar juga semuanya, dengan caranya mereka juga gitu. Ini sebetulnya sudah selesai. Sebagaimana Spill the Tea kali ini sudah selesai. Untuk episode kali ini. Karena kita selalu hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 11.30 siang di Trans TV. Jangan kapok ya Nadine. Thank you. Thank you Dana. Balik lagi ya. Thank you.